Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan kita hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, mahasiswa jurusan HES kelas B semester 2. Hari ini kita kembali masuk di MK Ulumul Hadis yang sampai hari ini sudah masuk ke pertemuan ke-12. Semoga kalian bisa tetap semangat terus mengikuti perkuliahan ini dengan lancar tanpa ada satu hal apapun yang menghalangi dan bisa sampai selesai perkuliahan kita di semester genap hari ini. Maaf. Dan sebelum saya lanjutkan dengan materi, saya sampaikan dulu bahwa absensi hanya akan saya tampilkan di chatroom Zoom meeting ini saja, ya. Dan dilarang untuk di-share ke luar yang lainnya, misalnya ke grup WA atau ke personal teman kalian masing-masing, sementara yang bersangkutan tidak ada di Zoom meeting. Jadi yang hadir atau yang absen hanya yang ada di Zoom meeting ini saja. Tolong diingat ya. Dan sekarang saya akan bagikan linknya. Sebentar. Link untuk absensi hari ini tanggal 17 Mei 2023 kelas HESB. Nah, sudah saya share ya. Silakan kalian isi absensinya. Dan tolong informasikan ke saya jika ada yang belum muncul. Belum muncul di menu Zoom kalian. Tolong dikasih tahu saya. Oke, baik. Sambil mengisi perkuliahan, sambil mengisi absen, saya akan mulai perkuliahan kita hari ini dengan materi kita yaitu tentang ilmu al-jarhu wa ta'dil dalam kajian ilmu hadis. Saya akan share ya, bentar. Saya akan share. Saya kok batuk terus dari tadi. Minum dulu ya. Oke. Ini saya bagikan. Sudah muncul belum? Ya, sudah ya. Kita lihat ya. Bahan kajiannya ada 2. Pertama, menjelaskan pengertian objek pembahasan dan kegunaannya. Serta yang kedua adalah menerangkan lafadz dan maratib al-jarhu wa ta'dil. Atau urutan-urutan tingkatan al-jarhu wa ta'dil. Dan lafadz yang dipakai. Oke. Saya jelaskan dulu pengertiannya apa, objek pembahasannya apa, dan manfaatnya apa. Kita lihat ini pengertiannya. Yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil adalah huwal ilmul ladzi yabhasu fi ahwalir ruwati
min haitsu qabuli riwayatihim aw raddiha. Al-jarh wa ta'dil adalah ilmu yang membahas tentang hal ihwal para rawi dari segi diterima atau ditolaknya periwayatannya. Jadi nanti kalau kita mau melacak ini rawi ini sah atau tidak hadis yang dia riwayatkan, maka kita bisa melihatnya melalui ilmu ini. Karena ilmu ini adalah ilmu yang fokus utamanya adalah rawi. Mulai dari sifat dan kehidupannya sampai dengan pemikiran dan pengetahuannya. Jadi kelihatan betul apakah rawinya ini termasuk siqah atau memiliki keunggulan dalam hal keadilan atau justru memiliki aib, memiliki cacat, memiliki kekurangan yang sangat vital sehingga dia menurun derajat kesohihan hadisnya. Jadi itu ya pengertian dari ilmu al-jarhu wa ta'dil. Nah, objek pembahasannya apa? Dilihat dari segi namanya saya sudah kelihatan bahwa objek pembahasannya itu ada dua. Pertama, aibnya rawi atau cacatnya rawi atau istilah Arabnya al-jarhu. Dan yang kedua adalah maaf, at-ta'dil atau sifat terpuji dari seorang rawi. Sifat positif atau karakter positif dari seorang rawi. Jadi ada dua pembahasannya. Satu, keadilannya. Dua, kecacatannya. Nah, sekarang kecacatan bagaimana? Kecacatannya. Kita lihat. Ada beberapa cacat, ada beberapa aib yang bisa masuk ke dalam kategori dalam ilmu ini. Pertama, cacat dalam hal apa? Satu, bid'ah. Dia ini pernah melakukan bid'ah atau tidak? Dia ini pernah melakukan sesuatu yang tercela, yang tidak diatur dalam syariat. Kalau tidak, berarti dia bebas dari aib. Kalau iya, berarti dia tergolong orang yang memiliki aib. Aibnya apa? Bid'ah. Yang kedua adalah mukhalafah atau berlawanan dengan periwayatan orang yang lebih siqah atau yang lebih unggul keadilannya. Yang ketiga adalah ghalat atau banyak kekeliruan, banyak kesalahan, banyak keluputan dalam periwayatan. Misalnya salah mengucapkan kalimat atau salah menempatkan matan kalimat. Dan yang keempat adalah jahalatul hal atau tidak dikenal identitasnya. Jadi tidak jelas orangnya ini siapa, bagaimana riwayat kehidupannya, bagaimana hubungan kekerabatan, hubungan keilmuan dengan guru-gurunya dan lain sebagainya. Tidak ada informasinya, nihil sama sekali. Berarti dia memiliki aib dalam hal identitas yang tidak jelas. Dan yang kelima adalah dakwal intiqa atau diduga keras sanadnya tidak bersambung. Jadi 5 hal inilah yang tergolong ke dalam aib, yang masuk ke dalam aib yang diatur dalam ilmu al-jarhu wa ta'dil. Nah, apa manfaat mempelajari ilmu ini? Manfaat mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil ini tidak lain adalah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu bisa diterima atau justru ditolak. Jadi akan kelihatan setelah mempelajari ini, ilmu ini bisa dipakai untuk menentukan apakah rawi A, B, C tergolong ke dalam rawi yang memenuhi syarat hadis sahih atau tidak. Apakah rawinya ini adil atau tidak. Dan semua kitab-kitab di era-era yang lalu, di abad 2, 3, 4, dan seterusnya, itu sudah merangkum secara lengkap. Rawi-rawi mana saja yang ditakdil dan mana yang ditajrih atau dicela, diberikan catatan negatif. Jadi semua sudah lengkap. Tinggal kita mempelajari saja. Konsepnya apa, tingkatannya bagaimana, dan status dari seorang rawi ini bagaimana. Seperti itu. Inilah manfaat mempelajari ilmu al-jarh wa ta'dil. Sedangkan
Berikutnya kita berhubungan dengan at-ta'dil atau cara mengetahui keadilan seorang rawi. Ada beberapa cara untuk mengetahui keadaan seorang rawi. Ada dua. Pertama, itu bisyahrah atau dengan kepopuleran di kalangan para ahli ilmu bahwa ia terkenal sebagai orang yang adil. Itu pertama, bisyarah. Jadi sudah dikomentari positif. Baik, semua reputasinya sangat baik. Dan yang kedua adalah bitazkiyah atau dengan pujian dari seorang yang adil. Jadi ulama hadis memberikan catatan positif. Oh iya, orang ini baik. Nah, itu dikasih komentar. Oh baik, sikoh, sabetun, dan lain sebagainya. Dikasih komentar. Nah, nanti yang bitazkiyah ini akan kita gali lebih jauh seperti apa dan bagaimana lafaz yang digunakan dan bagaimana tingkatan-tingkatannya. Di tazkiyah ini akan kita kembangkan. Oke, kita lihat sekarang. Lafaz-lafaz yang digunakan dalam mentajrih dan mentakdil beserta tingkatan-tingkatannya. Tentu saja ada tingkatan-tingkatan yang diterapkan. Kalau di tingkat 1 sampai sekian itu bagaimana statusnya? Apakah rawi ini adil atau tidak, atau justru memiliki aib dan tidak diterima hadisnya atau bagaimana? Kita lihat. Ada tingkatan-tingkatannya. Kita awali dulu dengan ta'dil. Ta'dil itu ternyata ada 6 tingkatan. Tingkatan 1 sampai 6. Yang pertama, tingkatan 1 itu menggunakan lafaz ciri khasnya ya atau karakternya adalah menggunakan lafaz af'alu tafdil atau ungkapan lain yang sejenis yang menunjukkan kelebihan keadilan rawi. Misalnya ausakun nas, ini kan af'alu tafdil. Af'alu tafdil itu kalimat yang menggunakan lafaz wazan timbangannya af'alu. Misalnya ausaku, asbatu, itu af'alu tafdil. Nah, kalau pakai kalimat ausaku atau asbatu atau kalimat lain, itu berada di tingkat nomor 1, tingkat pertama, yang paling tinggi seperti ini. Ausaku, asbatu. Yang kedua, memperkuat kesikohan rawi dengan mengulang-ulang sifat keadilan dan kedobitannya. Jadi diulang-ulang. Sabetun, sikotun. Atau dikombinasi. Sabetun, sikotun, atau hujjatun. Jadi dibuat kalimat pengulangan. Dan atau dikombinasikan. Hafidun, hujjatun, sabetun, sikotun. Itu tingkat kedua. Sedangkan tingkat ketiga adalah menunjuk keadilan dengan lafaz yang mengandung arti kuat ingatannya. Jadi cuma satu. Sabetun, mutkinun, sikotun, hafidun, hujjatun. Cuma satu. Berarti itu di level ketiga. Sedangkan yang keempat, tingkat keempat adalah menunjuk keadilan dan kedobitan, tapi menggunakan lafaz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil. Jadi agak-agak lemah ingatannya. Atau mungkin agak kurang adil. Misalnya kalimat sodukun, ma'munun, la ba'sa bihi. Jadi kalau ulama hadis memberikan komentar rawi itu sodukun, dikasih pendapat ma'munun atau la ba'sa bihi, berarti kualitas takdirnya ada di level 4. Ini agak berkurang dibandingkan yang sikoh atau yang af'alu tafdil tadi. Dan yang kelima, menunjuk kejujuran rawi tapi tidak terpaham adanya kedobitan. Misalnya kalimat mahallu sidqu atau jayyidul hadis atau hasanul hadis atau muqaribul hadis. Itu tingkat kelima. Dan yang terakhir tingkat keenam, menunjuk arti mendekati cacat menggunakan lafaz insyaallah atau menggunakan lafaz dengan sigot tasghir atau sigot fu'ailun, ya, fu'ailun, atau dikaitkan dengan pengharapan.
Misalnya sodukun insya Allah. Nah, orangnya jujur insya Allah. Agak diragukan ini. Atau fulanun sulaihun, ini sigat tasghir ya. Fuailun sulaihun yang artinya sedikit. Sulaihun itu solihun aslinya. Kemudian dipindah ke sigat tasghir atau sigat menyedikitkan. Fuailun menjadi sulaihun. Orang yang kesolehannya sedikit. Kalau pakai kalimat seperti itu berarti takdilnya di level terakhir atau level ke-6, tingkat ke-6. Nah, itu lafaz tafdil ya tingkatannya dari 1 sampai 6. Sedangkan yang tajri yang kedua itu yang menjarahkan atau memberikan catatan negatif atau memberikan aib, menunjukkan aib. Ada 6 juga sama seperti takdil. Pertama itu menggunakan lafaz af'alut tafdil juga. Misalnya audhaun nas, akdzabun nas, itu kan af'alut tafdil ya, lafaz tafdil. Sangat dusta, akdzabun nas, sangat bohong. Menyangatkan. Atau ilaihil muntaha fil wad'i, orang yang paling top kebohongannya. Kalau dikomentari seperti itu menggunakan lafaz af'alut tafdil atau ungkapan lain yang sejenis atau ilaihil muntaha fil wad'i contohnya, maka itu ada di tingkat ke-1. Dan begitu seterusnya ya, sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Silakan kalian baca sendiri. Karena sama persis ini ya, hanya diubah. Kalau tadi takdil, sekarang tajrih. Nah, sekarang bagaimana statusnya? Derajat lafaz-lafaz takdil dan tajrih yang berhubungan dengan hujjah. Kita lihat yang tadi itu, statusnya. Nah, ini. Kalau misalnya ketika ulama hadis memberikan komentar seorang rawi di takdil misalnya di level 1 sampai 4, maka status kehujahannya atau status hadisnya itu bisa dijadikan hujjah atau bisa menjadikan pedoman hukum atau pedoman ya dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipakai sebagai hujjah hadisnya. Rawinya kalau ada itu berarti bisa. Kalau dikomentari di level 1 sampai 4. Sedangkan kalau dikomentari takdil di level 5 dan 6, hanya 2 saja ya, maka hadisnya hanya bisa ditulis, tapi tidak bisa dijadikan hujjah. Kecuali, ingat, kecuali, catatannya, kecuali jika ada hadis rawi lain yang bisa menguatkan hadis yang tadi, yang ada rawinya yang dikomentari di level 5 dan 6. Begitu. Harus ada syawahidnya, harus ada penguatnya. Sedangkan yang tadi, kalau misalnya ulama hadis memberikan komentar kepada rawi ini, dikomentari dengan tajrih di level 1 dan sampai 4, 1 sampai 4 ya, maka hadisnya sama, otomatis tidak bisa dijadikan hujjah sama sekali. Sedangkan kalau dikomentari di level 5 dan 6, hadisnya masih bisa dipakai, tapi hanya sebagai iktibar atau perbandingan, bukan dijadikan hujjah. Cuma sekedar iktibar saja atau perbandingan. Nah, itulah status dari setiap hadis yang dikomentari, baik dikomentari secara takdil maupun dikomentari secara tajrih di setiap levelnya. Ini statusnya. Dan contohnya sekarang, saya langsung ambil contoh. Ini ada hadis, rawinya siapa saja ini? Kita lihat yang pertama. Yahya bin Yahya At-Tamimi. Kemudian ada Malik. Kemudian ada Muhammad bin Yahya bin Habban. Kemudian ada Al-A'raj. Itu ada 4 ya. Abu Hurairah termasuk nggak Pak? Termasuk rawi juga. Tapi itu sudah otomatis tidak perlu ditakdil lagi karena beliau adalah sahabat terdekat Rasul dan bahkan
Beliau merupakan salah satu asisten atau pendamping Rasulullah saat beliau berstatus sebagai Rasulullah, sebagai utusan Allah. Ya, jadi tidak usah ditajrih lagi, tidak usah ditakdir lagi, ini sudah otomatis. Oke, sekarang kita lihat masing-masing dari setiap rawi ini. Bagaimana komentar para ulama hadis mengenai rawi ini? Kita lihat, saya mengambil dari 3 rawi, 3 ulama hadis. Pertama, Syamsuddin Az-Zahabi, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Abu Hatim Ar-Razi. Yahya bin Yahya Tamimi dikomentari oleh Syamsuddin Az-Zahabi sabetun, atau dikomentari Syamsuddin Az-Zahabi di level berapa ini? Level 3, tingkat ketiga. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar sikotun sabetun di level kedua, tingkat kedua. Abu Hatim tidak memberikan komentar. Sedangkan Malik, rawi yang berikutnya, Syamsuddin Az-Zahabi memberikan komentar Al-Imam, atau Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan komentar Imamu Daril Hijrah, Rasul Mutkinina wa Kabirul Mutasabbitina. Ini gimana ini? Kan tidak ada tuh di Rumus tadi, tapi sebenarnya ada ungkapan yang menunjukkan hal yang utama. Al-Imam itu utama kan? Kalau misalnya seorang rawi dikomentari sebagai al-imam, berarti itu sudah level tertinggi. Karena dikomentari sebagai pemimpin. Pemimpin apa? Ya pemimpin di bidang dia masing-masing. Misalnya Imam Malik. Ini kan ulama besar ini. Maka komentarnya, beliau adalah seorang imam. Bahkan Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan tambahan, Imam Malik adalah imam Darul Hijrah atau kota Madinah yang menjadi pemimpin orang-orang yang apa namanya? Yang selalu menjalankan keimanan dengan baik dan sempurna. Dan juga termasuk orang-orang yang menjadi tokoh utama dari setiap orang-orang yang sikoh atau sabetun, teguh dalam keadilannya. Jadi ini sudah di level 1 ya. Imam Malik oleh Az-Zahabi dianggap sebagai tokoh yang ditakdil di level 1. Demikian juga Ibnu Hajar sama. Dan juga Abu Hatim ya. Abu Hatim memberikan komentar sama di level 1 ini. Atau mungkin bukan level 1, level 2. Pengulangan atau ungkapan yang sejenis. Sikotun imami ahlil Hijaz. Pengulangan ini. Berikutnya Muhammad bin Yahya bin Habban. Dikomentari oleh Az-Zahabi, sikotun. Di level berapa nih? Level 3. Sedangkan Ibnu Hajar mengomentarinya di level berapa? Level 2. Pengulangan. Sikotun fakihun. Dan Abu Hatim dikomentari di level 3. Sikotun, satu aja. Dan Al-A'raj oleh Az-Zahabi dan Ibnu Hajar sama. Dikomentari level 1 oleh Az-Zahabi, level 1 Al-A'raj. Atau sabetun fakihun, 2, level 2 ini. Berikutnya Ibnu Hajar di level berapa nih? Sikotun sabetun imamun, di level 2 juga ini. Jadi intinya hadis yang sanadnya terdiri dari Yahya bin Yahya At-Tamimi, kemudian Malik, kemudian Muhammad bin Yahya bin Habban, dan terakhir Al-A'raj, itu hadisnya dapat dijadikan hujah karena ulama hadis mengomentari rawinya di level 1 sampai 4. Berarti hadisnya bisa dijadikan hujjah. Nah, seperti itu contohnya ya. Inilah contoh cara menilai, cara menerapkan setiap tingkatan-tingkatan itu kepada hadis yang ada. Saya langsung kasih contoh itu. Nah, silakan kalian pelajari dengan baik. Semoga bisa dipahami dengan jelas. Oke, baik. Saya persilakan sekarang waktunya, jika ada yang ingin berkomentar atau mungkin mengajukan pertanyaan, saya persilahkan. Silakan. Masih ada waktu kurang lebih setengah jam. Atau mungkin 15 menit, saya persilakan. Ayo, silakan. Dari semua mahasiswa yang ada di Zoom meeting kali ini,
sebanyak 25 orang. Ada? Kalau tidak ada, sekarang saya yang akan bertanya kepada beberapa di antara kalian. Oke, saya minta sekarang Amanda, Khairunisa, aktifkan videonya. Yuk. Mana Amanda? Mana Amanda? Videonya aktifkan, Amanda. Mana suaranya? Mana suaranya, Amanda? Mana suaranya? Iya, Pak. Coba kamu agak mundur sih, HP-nya taruh. Mundur, biar kelihatan mukanya gitu. Masa cuma jidat doang yang kamu lihat. Nah, yuk. Sekarang saya tanya ya. Giliran saya bertanya. Kalau tadi tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya sekarang. Yuk, Amanda. Lihat ke kamera kamu, jangan lihat ke bawah. Itu namanya nyontek itu. Coba jelaskan pengertian dari ilmu al-jarhu wa ta'dil. Jadi jangan melihat ke bawah, yuk lihat ke saya aja, lihat ke kamera, yuk. Ayo. Lupa. Hah? Lupa. Lupa apa enggak baca, apa enggak perhatikan omongan saya tadi. Gimana sih? Ya sudah, yang lainnya berikutnya coba nih. Siapa ini? Nah ini nih, coba Maftu Arif. Ustadz Maftu, silakan. Ayo, sama pertanyaannya. Mana suaranya? Suaranya di unmute. Ayo Maftu. Suaranya. Oh Pak, maaf Pak. Nggak ngerti Pak, saya pakai aplikasi ini Pak. Yang penting gimana? Yang penting gimana? Enggak Pak, itu suaranya Pak. Adaan belum Pak? Hah? Bentuk. Suaranya Pak ada belum? Sudah, ayo coba yuk. Kenapa kau tidak ngerti kamu? Apa? Kenapa kau tidak ngerti? Kenapa bilang tidak ngerti? Lupa lagi Pak. Dengar enggak? Kamu dengar enggak dari tadi saya ngomong apa? Dengar enggak suara saya? Lupa Pak. Hah? Lupa. Saya tidak bilang ingat. Kok saya dengarnya kamu ngomong lupa? Saya tidak bilang kamu ingat apa lupa. Ini bukan bicara ingat atau lupa, dengar atau tidak. Yo, dengar nggak tadi omongan saya? Mendengar Pak, suruh jawab apa? Nah, tapi sih lupa Pak. Aduh, udahlah. Gimana sih? Ada satu lagi ini perempuan nih. Siapa perempuan ini? Lilis Nur Priska. Mana Lilis? Ayo, suara videonya aktifkan. Lilis. Yuk. Halo, Bapak. Pertanyaannya sama, ayo jawab. Mohon maaf, Pak. Bisa diulang pertanyaannya? Oke, coba jelaskan pengertian ilmu al-jarhu wa ta'dil. Ayo hadap kamera, jangan ke samping, ke belakang, ke bawah. Yuk. Suatu ilmu yang membahas tentang hal ihwal pada rawi. Jangan lihat ke bawah, kamu noleh itu. Itu baca itu namanya. Tegak hadap kamera gitu loh. Mana kameranya itu yang dilihat. Saya memperhatikan loh ini. Yuk. Neng Lilis. Suatu ilmu yang membahas tentang ihwal. Nah, lihat lagi ke bawah. Liar saya mah. Ihwal para rawi dari segi terimanya dan ditolaknya. Riwayatannya. Yes.
Coba fokus kamu diam gitu. HP-nya ditaruh, kamu tegak gitu. Posisi siap, tidak melihat kanan kiri, terus sebutkan jawabannya. Kan begitu. Ayo coba ulangi. Jangan lihat-lihat. Yuk. Suatu ilmu yang membahas tentang hal ihwal para rawi dari segi diterimanya atau ditolaknya periwayatannya. Oke. Ilmu yang membahas tentang hal ihwal para Hal ihwal rawi para rawi dari segi apakah hadisnya diterima atau ditolaknya. Oke. Berikutnya pertanyaan saya. Saya minta menjawab itu Faisal Nur Rahim. Mana Faisal? Faisal. Ya, Pak. Mana videonya kamu? Yuk. Pertanyaan berikutnya ini. Kamu tegak ya, jangan toleh kanan kiri depan belakang. Coba jelaskan lafaz takdil yang ada di level kedua. Coba jelaskan. Ayo. Di level kedua takdil. Mana suaranya? Malah mati. Pak, putus-putus, Pak, jaringannya. Jelas nggak pertanyaan saya? Hah? Aduh. Ya sudahlah, satu lagi tadi nih. Siti Nur Adelia, silakan. Adel. Yuk, Adel. Pertanyaan sama seperti yang tadi saya tanyakan ke Faisal. Yuk, jawabnya. Lafaz di tingkatan takdil yang tingkat kedua itu mengulang-ulang atau dikombinasikan. Contoh. Mengulang-ulang dan dikombinasikan. Contohnya apa contohnya? Contohnya sabitu. Terus? Udah, Pak, saya tahunya itu doang. Sabetun, sikotun, hujjatun. Oh, baik ngomongnya. Ya sudah, tolong itu diingat ya, dibaca. Dan nanti saya jamin ini soal yang terkait dengan al-jarh wa ta'dil itu pasti keluar di UAS yang akan datang. Menurut kabar UAS akan dilaksanakan tanggal 19 Juni 2023. Ingat, 19 Juni 2023 itu akan dilaksanakan UAS secara serentak di seluruh fakultas syariah atau bahkan di seluruh kampus atau di seluruh fakultas di lingkungan UIN Banten. Ya, persiapkan dengan sebaik-baiknya supaya nanti hasil akhirnya memuaskan. Nilai kalian memuaskan, hasil akhirnya memuaskan. Dan ujung-ujungnya orang tua kalian puas dengan seluruh IP kalian di semester 2. Ya. Oke, baik. Saya kira itu ya untuk materi kita hari ini, dan untuk kali ini tidak ada tugas. Dan saya ingatkan minggu depan tanggal 24 Mei ya, saya akan hadir di kampus dan akan menyampaikan materi pertemuan ke-13. Tunggu kehadiran saya di kampus. Dan sebelum saya akhiri, saya mau cross check absensi yang sudah masuk di GCR. Di sini ada 19 mahasiswa yang sudah absen. Sedangkan yang hadir di sini ada 23
Jadi ada 4 orang yang belum absen. Siapa itu? Siapa yang belum absen nih, yang 4 orang ini? Saya, Pak. Siapa Ya namanya? Pak. Kenapa kok? Saya, Pak. Kenapa kok belum Tadi absen? tidak bisa diakses katanya, Pak. Kenapa tidak bisa? Iya, Pak. Apa? Kenapa tidak bisa diakses? Coba Siti Rahma, mana Rahma? Rahma, mana videonya? Sebentar, Pak. Bentar. Yuk cepat. Aulia, Pak. Nah, dulu Rahma dulu, satu-satu. Kenapa tidak bisa Rahma? Tidak bisa diakses, Pak. Kenapa? Kenapa tidak bisa diakses? Hah? Kurang tahu, Pak. Orang tahu. Kamu sudah masuk belum ke GCR? Sudah masuk belum pakai email kamu? Sudah belum? Udah, Pak. Terus kenapa tidak bisa? Ada keterangan apa di situ? Ayo ngomong, nanti kalau enggak ngomong saya enggak. Kurang tahu, nggak bisa diaksesnya, Pak. Serah Tadi kamu. pas udah dibuka linknya, ternyata tidak bisa diakses katanya. Oh, ini bisa semua kok, ini 19 orang sudah masuk nih. Berarti kan cuma kamu doang yang nggak bisa ini. Kamu dari mana ini sekarang? Ngaksesnya dari mana sekarang ini? Dari itu, Google Classroom. Enggak, maksud saya kamu di mana sekarang posisinya? Di Serang, di Cilegon, di Di Serang, Pak. Serang mana kamu? Di Curug. Curug itu kadang sinyalnya tidak bagus. Coba sekarang minta tolong sama yang bagus sinyalnya, kasihkan akun kamu, kasihkan alamat email kamu, berikut passwordnya ke teman yang sudah bisa. Baik, Pak. Supaya bisa dibantu, gitu loh. Oke, berikutnya tadi siapa yang belum? Siapa yang belum tadi? Aulia, Pak. Aulia, mana Aulia videonya? Kenapa tidak bisa Aul? Aul, Maaf, Pak, nggak bisa diakses. kenapa tidak bisa diakses? Nggak tahu, Pak. Ya coba bantu, siapa yang bisa bantu ini? Siapa yang bisa bantu? Tolong dibantu. Biar bisa diisikan. Alamat email kamu tolong masukkan. Kasihkan ke yang mau bantu itu. Baik, Pak. Berikutnya siapa lagi yang belum? Ini sudah ada 20. Mana anjir? 21 orang ini yang absen. Pak, Ibnu Rifki, Pak. Ya kenapa Ibnu? Kenapa kamu? Ini Pak, cuma ada catatan Anda perlu izin pas masuknya itu. Sekarang saya tanya, kamu dari mana aksesnya sekarang? Ibnu? Cipocok, Pak. Wah, Cipocok bagus sinyalnya itu, mah. Coba kamu coba terus, tapi saya tidak bisa lama-lama ini ya, karena setelah selesai kuliah saya langsung tutup absensinya. Ini Pak, cuma ada catatan Anda perlu izin. Iya, izin itu saya tidak pernah pakai alasan izin. Semua bisa, yang penting sinyalnya bagus. Itu biasanya pengalaman saya sebelumnya kalau ada yang minta izin, kalau ada keterangan perlu izin berarti sinyalnya jelek itu. Coba Tapi, coba terus. Kalau tidak bisa ya sudah itu. mohon maaf Pak, tapi sinyal bagus Pak di sini, Pak. Ya, berarti apa kendala kartu kamu itu berarti ada masalah. Sekarang gini aja lah Ibnu, kamu minta tolong teman yang sudah bisa, siapa yang sudah bisa, misalnya Zaki, Zahra, Sela, Aisyah, Amanda, itu tolong bantu, minta kamu kasih alamat email kamu ke teman-teman tadi. Tolong dibantukan nih, diisikan absensinya, ya. Apalagi yang belum? Pak. Siapa yang belum lagi? Setelah Maulana Rifki. Maulana Rifki, mana? Mana videonya kamu? Videonya mana kamu, Maulana? Iya, Pak. Mana videonya? Kosong videonya. Kamu dari mana aksesnya ini sekarang, Maulana? Dari mana ini? Di Serang, Pak. Serang mana? Di ini Curug. Dekat gedung DPR.
Ya berarti gitu sama ya. Pokoknya semuanya nih. Kalau misalnya ada yang sampai tidak bisa akses karena ada keterangan penuh izin, berarti karena faktor kartunya, faktor sinyalnya, faktor SIM card-nya ya. Saya cuma itu aja saya bisa ngomong, nggak bisa lebih. Karena semuanya sudah saya gampangkan ini. Sampai ini ada yang sudah masuk 24 orang ini. Berarti kan semuanya normal kan? Bukan masalah di saya kan? Berarti cuma masalah di kalian. Jadi tolong ini segera dikerjakan karena nanti gini, saya kasih waktu sampai jam 10.03. Ya, sekarang jam 10.00. Kalau sampai jam 10.03 tidak diisi secepatnya dari total 24 ini, berarti tidak. Nah, ini sudah bisa ya, sudah semuanya nih ya, ini. Sudah bisa semua nih. 24 orang sudah masuk nih. Ya, oke. Sekarang saya cross check dulu ya. Yang hadir di sini, tolong sebutkan namanya. Saya sebutkan namanya, nanti bilang hadir ya. Oke, perhatikan. Eka Rizky ada? Hadir, Pak. Saya, Pak. Oke, berikutnya. Muhammad Zaki. Mana Zaki? Zaki Muhazzib. Mana Zaki? Zaki. Kalau tidak ada, saya hapus ini. Kalau udah bilang hadir, saya hapus. Ada enggak, Zaki? Saya hapus kalau tidak ada. Saya hapus ya. Oke, saya hapus. Berikutnya, Zahra Faras. Mana Zahra? Zahra hadir, Pak. Oke, berikutnya, Selawati ada? Selawati. Ada. Oke. Berikutnya, Aisyah ada? Ada, Pak, hadir. Oke, berikutnya Amanda Khairunisa ada? Ada, Pak. Oke, berikutnya Siti Nur Adelia ada? Ada, Pak. Oke, berikutnya Muhammad Agung Nur Kholik ada? Agung? Ada, Pak. Oke, berikutnya Nur Priska ada? Ada, Pak. Oke, berikutnya Amanda Aulia Rahman ada? Hadir, Pak. Oke, berikutnya Buana Firmansyah ada? Mana Buana? Ada Buana? Kalau tidak ada saya hapus ya. Oke, saya hapus Buana tidak ada ya. Oke, saya hapus Buana. Berikutnya Khafifah ada? Khafifah? Ada, Pak. Oke, berikutnya Khairunisa ada? Khairunisa? Ada, Pak. Oke, berikutnya Intan Febrianti ada? Intan? Oke, berikutnya Malikah Agnia Sudrajat. Malika ada? Malika? Ada, Pak. Oke, berikutnya Haura Huriah. Haura. Hadir, Pak. Oke, ya, berikutnya Sri Wulandari. Mana Sri? Aduh. Hadir, Pak. Rame banget. Izul Muharramatur Rahman. Izul mana Izul? Gimana Hadir, coba? Pak, hadir. Hadir. Berikutnya, oke. Berikutnya Nuriyah. Nuriyah ada Nuriyah? Hadir. Berisik. Ahmad Faisal ada? Ahmad Faisal? Hadir, Pak. Oke, ya. Berikutnya Muhammad Maftuh Arif. Maftuh. Hadir, Pak. Berikutnya Faisal Nur Rahim. Hadir, Pak. Hadir. Berikutnya Andrian Saputra ada? Andrian? Hadir, Pak. Hadir. Oke, ya. Berikutnya Anggi Maratun Soleha. Ada Anggi? Nggak ada ya. Saya hapus ya Anggi ada. Saya hapus ya. Anggi hapus. Dan terakhir Hafiatun Nisa.
Hafia atau Nisa ada? Mana Hafia? Tidak ada. Hah? Ada nggak nih Hafia? Tidak ada ya. Oke, baik. Saya hapus ya Hafia. Hafia hapus. Oke, baik. Saya kira cukup perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan ke-13 saya hadir di kampus. Baik, mari kita akhiri dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama sekali dari antara